Oke, kita kedatangan tamu yang cukup menarik. Menarik nggak, bro? Menarik dari tergantung sisi mana sih ya. Kalau dari wajah sih nggak menarik sih. Berarti banyak sisi gitu ya. Sisi bisa. Kita coba cari tahu nanti. Tolong dikenalin dulu atau perkenalan dulu atau saya yang kenalin atau Enaknya masa dulu deh, Bro. Eh, Udah kenal saya belum? belum. Oh, iya. Kita kan baru ketemu. Oh, iya. Baru ketemu. Siapa tahu kan penonton juga butuh tahu informasi secara detail. Boleh. Oke. Halo, nama saya Zaki. Kamarnya berarti ya. Oke. Zaki, saya 24 tahun, masih muda. Sekarang kerjaannya ya ada beberapa pekerjaan lah. Bisnis juga ada. Bisnis. Ya, kerja jadi tutor atau pengajar lah, pengajar Di Jogja di tapi. Jogja. Aslinya Aslinya Jogja. Asli Jogja. dari dulu Dari lahir. Lebih tepatnya sih Gunung Kidul. Gunung Kidul. Asli wong Gunung Kidul. Cuman ya saya ngundang ini Anda atau kamu nih? Anda boleh, kamu boleh, terserah lah ya. Yang enak yang Kamu, gimana. bro. Iya, gitu. bro aja, Bro, bro. gini, kan kamu kan begitu menginspirasi orang-orang Amin. dengan video-video misal yang Anda buat itu kan. Menginspirasi banyak ya sedikit orang yang menonton dan dia terinspirasi gitu. Boleh dong kasih tahu kayak apa gitu contohnya yang bisa menginspirasi tentang motivasi hidup tuh apa gitu. Oke, ya sebelumnya sih memang beberapa waktu ini kan saya lebih banyak ngobrolin tentang ini, mengamati lah, banyak mengamati tentang fenomena hidup di masyarakat anak-anak muda lah sekarang. Anak muda aja Anak dulu. muda lah, anak muda. Kalau orang tua mah ya udah terserah mereka lah ya. Kalau anak-anak muda sekarang, aku ngeliatnya sih banyak ini ya, banyak faktor, banyak hal yang anak-anak muda tuh sekarang kelihatan minder terhadap dirinya sendiri. Contoh Misalkan, hal minder tuh misalkan kamu lah lihat di Twitter sekarang kan ada tuh umur 25 tahun bisa mencapai apa sih gitu, punya duit berapa atau punya rumah atau punya apa gitu. Oh iya betul. Pernah denger dong, itu kayak baru viral banget tuh. Ya, jadi sebuah ketakutan atau sebuah sesuatu yang mereka tuh bikin sendiri sebenarnya. Jadi kayak pencapaian atau sesuatu yang harusnya itu biasa aja, yang memang ketika umur segitu nggak dapet apa-apa juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kemudian karena ada perbandingan, ada orang bandingin, ini loh, gue udah dapat 100 juta di umur 25 tahun. Ini orang itu jadi kayak bukan termotivasi, malah demotivasi. Jadi kayak malah insecure, malah nggak dapat semangat itu, malah cuman jadi minder, cuma mikirin aku tuh kemarin ngapain aja. Nah itu juga coba tak gali selama ini. Pengen mencoba untuk biar anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak mikirin tentang pencapaian aja, tapi hidup kan nggak cuma sekedar pencapaian doang dong. Proses juga kan harus proses kan juga dihitung. Nah ini contohnya yang unik juga ini nih. Apa nih? Kayaknya Sering lihat di YouTube dong. sering. Ini apa namanya? Kalau Tentang orang dia bikin tutorial mendapatkan 1 juta dalam 1 hari atau 2 hari. Pernah lihat nggak? belum. Coba cari search itulah. Banyak yang bisnis apa atau di IG itu juga banyak tuh. Bisnis apa menghasilkan duit 200 juta dalam berapa hari atau Dalam berapa hari? Saya gitu. TikTok sekarang, aduh parah TikTok sekarang. Itu kan sekarang kan udah nonton aja dapat duit loh. Nah, iya kan. Jadi Iya konten kan? kan ya gitu sekarang. Jadi konten. Make Itu yang- TikTok tapi. Pakai. Ngapain gitu kan? Tapi ya Mau bikin konten apa? enggak, kalau TikTok cuma lihatnya doang. Karena ya tergantung FYP kita kan, kita follow apa di TikTok kan. Maksudnya kamunya ngontenin apa gitu di TikTok? Rata-rata sih public speaking sih. Oh. Bisa lihat di TikTok saya. Seputar apa nih yang dibahas di TikTok apa? Joget-joget atau Enggak apa dong, gitu? tidak dong. Informasi. Iya, tentang tips public speaking sih gitu. Karena kan saya juga backgroundnya adalah trainer kan. Trainer di Move Training Center, bisa follow di @umove Sleman _. Oh, nanti urusan editor lah gitu. Iya, silakan tulis ya editor ya. Anda yang bertanggung jawab terhadap promosi saya di sini. Iya. Di situ kan kita bahasnya itu di permasalahan anak-anak zaman sekarang. Itu tadi kalau bisa bilang tentang motivasi hidup, sebenarnya nggak cuma tentang motivasi hidup sih bro. Permasalahan hidup juga ada bro. Juga ada. Apa yang kamu alami selama hidup dan masalah-masalah kan banyak. Aku pun juga selama aku dari kecil sampai ke sekarang ini juga masalah hidup tuh banyak. Apa ya? Jadi kalau
kita mencoba untuk berkaca ke masalah-masalahku atau masalah orang lain, kita nggak usah ke pribadi dulu deh okay. kayaknya. Kalau ke pribadi sih lebih ke personal. Ya masalah-masalah klasik tentang ini sih, tentang keluarga dan finance rata-rata seperti itu. Karena kan aku kan dari keluarga yang bukan mampu lah, yang penting biasa aja gitu, biasa aja gitu. Tapi ya itu awal-awal memang saya sudah punya pengalaman dalam hal finance, punya masalah gitu. Masalah keuangan ekonomi lah, dan keluarga juga punya trouble di situ. Saya orang yang broken home. Bapak saya ya ninggalkan keluarga saya gitu. Dan itu kan di umur kelas 4 SD. Di rumah SD sudah sama ibu saja gitu. Dan di kondisi itu kemudian muncul apa pikiran-pikiran yang membuat saya itu jadi mikir ternyata bisa hidup juga sampai sekarang gitu. Jadi kelas SD sampai sekarang saya hidup berdua aja sama ibu sekarang. Berdua aja. Tapi nyatanya juga bisa hidup aja ternyata. Ketika kita tidak mendramatisir sesuatu. Kadang-kadang orang kan sekarang lah dia punya masalah apa, masalah keluarga apapun, dia viralin, dia merasa jadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Kemudian jadi kayak ngerasa, wah aku paling sengsara banget jadi konten TikTok. Kan sering muncul kayak gitu. Misalnya Mas sering lihat di TikTok itu banyak kayak gitu. Saya kenapa download TikTok karena pengen tahu sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh yang baru digandrungi itu apa selain joget-joget yang itu ya. Itu juga agak sering nonton sih. Cuman gini bro, karena kan orang kalau ada masalah yang biasanya keserang kan dari mentalnya. Gimana cara kamu tuh membangun mental supaya ya bisa jalan gitu sampai sekarang ini? Kalau membangun mental tuh sebenarnya gini sih. Sesuatu itu kalau kita terbiasa, kalau kita mau menghadapi, itu bisa terbentuk sesuatu. Saya tuh percaya dengan 40 days proses. Jadi 40 hari berproses. 40 hari. Ketika kita sudah terbiasa dengan satu hal dalam 40 hari, itu pasti kita akan gampang menjalani dan kita tahu caranya gimana menjalani itu. Apalagi tentang membentuk mental ya. Ketika kita 40 hari dibentuk mentalnya dalam artian ketemu masalah A, B, C dan sebanyak-banyaknya, kemudian kita bisa ngadepin itu karena kita kan terbiasa. Dan itu yang terjadi dari zaman saya SD. Nah, itu proses dari SD sampai sekarang ya. Sampai sekarang lingkungan juga berpengaruh loh dalam perubahan mental kan. Nah, itu yang jadi masalah juga. Kadang-kadang kan berarti di situ kamu mempunyai lingkungan yang tepat. Suportif lebih tepatnya. Iya kan. Dari orang-orang yang mendukung kamu untuk jadi seperti ini. Nah, banyak orang enggak ini sih, enggak apa ya. Tidak beruntung mungkin ya. Enggak punya tempat yang suportif. Entah itu keluarganya sendiri bahkan ya. Kan banyak tuh sekarang ya. Ada mungkin saudara malah ngejauhin dia atau bahkan orang tuanya sendiri yang enggak support dia. Banyak sih jadi anaknya itu. Jadi pusing juga nanti. Kayak gitu kan. Antara masalah sekarang tuh unik-unik sih. Daripada masalah zaman dulu ya. Cuman itu masalah terberatmu pada saat itu. Pada saat SD, iya. SMP SMA beda lagi. Udah jauh banget gitu ya. Jauh banget. Kalau mungkin untuk bisa nge-share masalah-masalah yang mungkin kita kan ya semakin tua orang semakin bermasalah bro. Iya kan? Iya betul. Mungkin ya apa ya? Aku aja dulu masalahku banyak sebenarnya. Cuman ya pasti lebih banyak yang sekarang karena semakin kita dewasa muncullah masalah. Nah, dimana kita berpikir gimana masalah kita tuh teratasi, kelar gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana, bro? Kalau masalah akhir-akhir ini atau di umur-umur yang sekarang ya, yang mungkin paling gampang sih ini apa sih bahasa Inggrisnya? Quarter life crisis itu. Jadi ya seperempat atau setengah dari kehidupan kita tuh masa-masa kita ketika krisis kepercayaan diri, kita nggak ngerti mau ngapain. Saya pernah ngalamin ini di semester kuliah di semester 6 kan udah mau lulus tuh. Itu kapan tuh? 2000 berapa? Dari 2019 2020 ya? Antara 2019 2020 antara itulah. Ngerasain kalau ini sebenarnya habis kuliah mau ngapain gitu loh. Walaupun memang jurusannya udah jelas ya. Saya kan jurusan pendidikan otomotif di UNJ. Udah jelas oke nanti jadi guru. Tapi karena punya hasrat untuk biasanya orang sekarang kan pengennya duitnya banyak ya. Ya orang zaman dulu juga pengen duitnya banyak. Ternyata tuh ya kita jadi struggle kan mikir ini biar dapat duit banyak gimana. Kalau cuma ngandelin guru ya berapa sih gaji guru sekarang tuh?
guru SD mah cuma 300, bukan enggak cuma sorry ya, mohon maaf pada guru-guru SD, mohon maaf ya. Tapi ya kita baca realita berarti 50.000, 500.000 per bulan. Kadang-kadang juga 3 bulan baru dibayar. Kita bisa hidup apa gitu loh? Kita bisa mencapai apa? Gitu. Walaupun kita tidak memungkiri ada rezeki dari Yang Maha Kuasa dong. Iya. Cuman kalau dipikir-pikir, ya gaji segitu tuh kita mau dapat apa gitu. Nah, itulah yang muncul di benak saya lagi kayak kurang malu banget tuh benakku. Iya, benar. Ketika muncul quarter life crisis itu di masa-masa akhir, ya masa-masa krisis itu, kepercayaan diri lebih tak utama. Gimana cara bisa dapetin duit yang lebih banyak lagi, atau bisa mendapatkan karir yang lebih bagus lagi gitu. Karena itu masa-masa kita cari karir ya, menurut segitu. Mungkin masnya juga ngerasa kayak gitu. Tapi sekarang udah, maksudnya udah sekarang sudah bagus gitu. mulai muncul seperti itu. Tapi ketika kita sudah meniti karir, ya muncul lagi masalah kan? Apa itu masalahnya tuh? Masalah ya di saya tuh agak geli membicarakan tentang ini ya. Maksudnya muncul apa gitu kan, kita masalah dari lalu sampai ke yang baru gitu kan, kita harus bertahap. Iya. Kalau masalah yang anak muda banget dulu ya, masalah perasaan aja lah, masalah dengan cewek gitu. Bukan ya dengan wadon lah ya. Oh, masalah percintaan. Tapi bukan berarti saya mencintai seseorang gitu, maksudnya artian gini. Maksudnya ya masalahnya apa? Pernah diporotin atau pernah Ya enggak juga sih. Ditipu. Ya perasaan yang terpendam dari dalam yang tidak pernah bisa diungkapkan itu aja sebenarnya. Hah? Enggak bisa diungkapkan. Sedih rasanya. Ini penonton bingung apa masalahnya gitu loh. Nah, itu skip aja, yang itu di skip. Hah? Skip ya nanti ya, editor.